Didihkan air sebanyak 2,5 gayung. Setelah mendidih, masukkan kacang hijau yang sudah direndam semalaman atau kurang lebih selama 7 jam. Kita akan merebus menggunakan metode 537. Ini setelah kacang mendidih, kita biarkan selama 5 menit. Setelah itu hasilnya seperti ini, kita tutup dan kita matikan apinya, diamkan selama 30 menit. Setelah perebusan pertama hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah empuk dan juga sudah mekar. Kemudian saya tambahkan 1,5 kilo gula merah atau setara dengan 1.500 gram. Untuk takaran gula merahnya ini sama dengan takaran kacang ya teman-teman. Lalu tambahkan 200 sampai 250 gram gula pasir, 1,5 sendok makan garam. Untuk mempersingkat waktu, saya didihkan 6 gayung air atau kurang lebih 6 liter air ya teman-teman, untuk perebusan kedua nanti. Setelah itu kita siapkan adonannya, masukkan 600 gram tepung kanji atau 6 ons, kemudian 300 gram tepung terigu, 1 bungkus hengkue, bisa yang warna apa saja, setengah bungkus tepung maizena atau tepung jagung, mereknya apa saja ya teman-teman. Ini saya pakai merek Hawaii. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit supaya nanti enggak keenceran. Kemudian kita aduk terlebih dahulu supaya mixernya nanti kerjanya tidak terlalu ngoyo. Ini kita aduk sampai tercampur saja. Setelah itu baru kita nyalakan mixernya. Kalau untuk membuat takaran yang sedikit itu bisa tanpa mixer ya teman-teman, cukup dengan diaduk menggunakan adukan saja itu juga sudah bisa. Kalau ini membuatnya agak banyak, jadi saya gunakan mixer supaya hasilnya tepungnya lembut dan tidak bergerindil. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah air mendidih, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah kacang ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan apinya kembali. Kita rebus kembali sampai gulanya larut dan juga mendidih kembali. Nah, setelah gulanya larut dan mendidih, kemudian bisa langsung kita tuang adonan tepung yang sudah kita buat tadi. Kita gunakan api kecil supaya nanti tidak bergerindil, hasilnya halus dan juga lebih bagus. Nah, ini kita aduk, kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita aduk terus menerus ya teman-teman, sampai tepungnya tercampur merata. Nah, teksturnya seperti ini, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer, karena nanti ketika dia dingin akan mengental sendiri. Kita biarkan terlebih dahulu sampai meletup-letup lagi dan kita aduk kembali sebentar supaya lebih tanak dan rasa tepungnya hilang. Kemudian kita matikan apinya. Bubur kacang hijau sudah siap, tinggal kita membuat santannya. Selanjutnya kita akan membuat santannya. Ini dari 3 butir kelapa ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian kita kupas kulitnya supaya santannya nanti warnanya putih cantik, tidak merah. Setelah itu kita parut, dan ini akan saya blender terlebih dahulu supaya lebih hemat kelapanya, tidak habis kelapa banyak tapi santannya tetap kental. Kita blender sedikit demi sedikit sampai kelapanya habis. Kita taruh ke dalam wadah dan kita blender sampai habis. Selanjutnya tinggal kita peras seperti ini ya teman-teman, langsung kita guyur dengan air mengalir bisa, ataupun kita taruh
ke dalam wadah yang lebih besar seperti di samping ini dengan bak hijau. Ini nanti kita peras remas-remas, kemudian hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya sama saja mau diguyur ataupun di dalam wadah sama saja. Nah ini karena nggak muat dandangnya, jadi saya bagi menjadi dua. Jangan lupa tambahkan daun pandan kurang lebih sebanyak 5-7 lembar daun pandan. Untuk perebusan awal kita gunakan api cenderung besar supaya cepat mendidih. Kemudian setelah mulai berbuih seperti ini, kita kecilkan apinya menggunakan api paling kecil dan sering-sering kita aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah dan tetap kental. Setelah itu ini sudah matang ya teman-teman, kita matikan apinya, pindah ke dan yang satunya. Untuk kekentalan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ataupun dengan harga jual yang ingin teman-teman terapkan. Jadi jangan berpatokan dengan takaran yang saya gunakan. Selanjutnya saya masukkan 1,5 kilo gula pasir atau setara dengan 1500 gram. Tiga sendok makan garam. Kemudian jangan lupa kita gunakan api yang paling kecil dan kita aduk-aduk santannya sampai matang dan juga tanak. Untuk susunya atau susu kental manisnya nanti kita campur di dalam wadah yang lebih besar ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita tuang ke dalam bak atau wadah yang lebih besar antara santan yang tadi sudah saya bumbui dan juga santan yang tanpa bumbu ya teman-teman. Jadi nanti rasanya bisa sama. Nah ini sudah matang, tinggal kita tuang dan kita campur. Ini mungkin karena uap panas jadi kameranya agak ngeblur. Selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 kaleng susu kental manis 3/4 atau sampai 1 kaleng ya teman-teman. Ini udah manis, gurih, asin dan juga kental. Bubur kacang hijau dengan santan sudah siap kita sajikan dan sudah siap untuk kita jual. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.